Pagi itu kota Tegal nampak begitu cerah. Nada baru saja sampai di tempat kerjanya. Ia masuk ke kantor dan sudah ada Alisa di sana. Karena sedang sibuk melamun, Alisa nampaknya tak menyadari kedatangan Nada. Bukan Nada namanya jika tidak usil kepada Alisa. Bahkan itu sudah menjadi kebutuhan pokoknya setiap hari. Ucap Nada. Lisa! Nada berteriak kencang di sebelah telinga Alisa. Nada, bisa gak sih gak usah teriak kayak gitu? Nanti kupingku budek gimana? Ucap Alisa kaget, ia merasa kesal kepada Nada. Hahaha, lagian ngapain kamu ngelamun? Masih mikirin Labib ya? Ayo Lalis, belajar move on dari Labib. Di luar sana masih banyak laki-laki yang lebih baik dari dia. Nada. Alisa beranjak dari tempat duduknya dan langsung memeluk Nada. Ia menangis sesenggukan. Aduh, kok malah nangis? Lisa, maafkan aku jika perkataanku barusan menyinggungmu, ucap Nada mengelus punggung Alisa. Tidak, Nad. Perkataanmu benar. Aku masih memikirkan Labib. Di saat aku mencoba untuk melupakan, tapi perasaanku tidak bisa dibohongi. Aku masih sangat mencintainya. Cup, gak boleh nangis. Nada melepaskan pelukannya. Ia memegang kedua bahu Alisa. Alisa, dengarkan aku. Percayalah, dengan jalan ini Allah punya rencana terbaik untukmu. Suatu hari nanti Allah akan mempertemukanmu dengan jodoh yang terbaik. Ucap Nada menenangkan hati Alisa. Makasih ya Nad, kamu selalu ada untuk aku. Iya, udah, gak boleh nangis. Nanti cantiknya hilang loh. Senyum dong. Ucap Nada menghapus air mata Alisa. Alisa menganggukkan kepala dan tersenyum. Manisnya. Tapi sayang udah jomblo. Hahaha. Ucap Nada mencubit hidung Alisa. Plak. Alisa memukul pelan tangan Nada. Sakit, Nad. Usil banget sih kamu. Bodoh. Nada menjulurkan lidahnya mengejek Alisa dan langsung duduk di tempat kerjanya. Pukul 12 siang, Alisa dan Nada menuju ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat, mereka bergegas pergi ke kantin untuk mencari makanan siang. Bu rawon dan es teh 2 nggak? Ucap Nada duduk di meja kantin berhadapan dengan Alisa. Siap mbak, ditunggu nggak? Ucap Bu Narti pemilik kantin. Enggak bu, ucap Nada. Lalu Nada dan Alisa pun mengobrol sambil makan di kantin. Lis, kemarin kamu nyampai rumah jam berapa sih? Kamu tuh ya kebiasaan disuruh ngabarin malah gak ngabarin. Ya Allah, maafin aku Nad. Sumpah aku lupa ngabarin kamu. Kemarin aku nyampe rumah jam 11-an lebih. Ban sepeda motorku bocor. Hah? Terus gimana? Kenapa gak hubungin aku langsung sih? Kemarin ada seorang santri yang bantuin aku, Nad. Aku kemarin tukeran motor sama dia. Oh iya, aku lupa. Katanya zuhur. Ini orangnya mau ke rumah. Belum selesai bicara, Lisa mendapat
mendapatkan telepon dari orang yang mengirimkannya pesan tadi pagi. Bentar, Nat. Masnya telepon nih. Nada menganggukkan kepala. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Masnya udah di dekat rumah saya ya? Bentar ya, saya telepon orang rumah dulu. Bentar, Mas. Sabar. Mbak, dengerin dulu saya ngomong. Jangan nerocos aja. Gimana, Mas? Maaf, sepertinya saya ndak bisa anterin motornya siang ini. Saya masih sibuk, Mbak. Insya Allah nanti sore saya usahakan paling tidak sebelum maghrib. Loh, ya gak bisa gitu dong, Mas. Tadi kan Masnya janji habis zuhur. Kenapa ditunda nanti sore? Masnya jangan main-main ya sama saya. Saya laporkan ke pengurus pondok loh nanti. Apa Masnya lupa? KTP-nya masih ada di saya. Apa kemarin bukan KTP asli sampean ya? Pokoknya saya mau sekarang, Mas. Ya Allah, Mbak. Kenapa gak percaya banget sih? Jadi orang kalau gak sabaran, ya udah ambil aja sendiri motornya di rumah saya. Lalu suara telepon pun terputus. Tut tut tut. Sambungan terputus. Sialan, matiin lagi. Gurau Alisa. Kenapa, Lis? Tanya Nada. Nad, kamu bisa bantuin aku telepon pengurus pondok enggak? Sekarang. Masnya bilang katanya gak bisa anterin motor siang ini. Alasannya sibuk. Aku sih gak yakin kalau orangnya sibuk. Apa jangan-jangan orangnya mau nipu aku ya? Kenapa aku percaya gitu aja sih sama orang? Tapi motornya ada di rumahku. Aduh, gimana ini? Kamu tahu ndak nama masnya itu siapa? Ya gak tau lah, gak penting. Aku kenalan sama dia posisinya malam, Nad. Aku juga gak terlalu jelas dengan wajahnya. Lah, kan di KTP-nya ada. Di telepon tadi, kamu bilang KTP masnya ada di kamu. Gimana sih, Lis? Oh iya, aku lupa. Lah, KTP-nya di kamar, tak taruh di atas meja, Nad. Coba sabar dulu, ditunggu sampai nanti sore, Lis. Siapa tahu memang masnya sibuk. Jangan seuzon dulu ya. Pokoknya kalau sampai sore orangnya gak hubungin aku lagi, anterin aku ke pondok, Nad. Tak laporin tuh orang ke pengurus pondok biar tahu rasa. Iya, wishing tenang dulu, jangan mikir aneh-aneh. Pukul 4 sore saat pulang kerja, Alisa tak sengaja melihat Labib berboncengan dengan seorang wanita. Alisa membututi Labib dengan wanita tersebut. Setahu Alisa, Labib tidak memiliki saudara perempuan. Mengapa mereka berboncengan dengan mesra? Rasa ingin tahu itu terus timbul, hingga Labib berhenti pada tujuannya. Alisa berhenti dan langsung mematikan mesin motornya. Ia melihat Labib dari arah kejauhan. Seketika Alisa tercengang. Hah? Itu kan tempat biliar. Sejak kapan Labib suka biliar? Labib turun, tangannya menggandeng mesra wanita yang telah diboncengnya. Wanita yang memakai pakaian seksi dengan lekuk tubuh yang membuat siapapun mata melihat pasti akan tergoda dengannya. Ya Allah, Habib, aku gak nyangka kamu kayak gitu. Kuman Alisa tak terasa air matanya menetes. Alisa menghapus air matanya. Ia lekas menyalakan mesin motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Begitu hancur hati Alisa. Orang yang selama ini dianggapnya baik malah ternyata mengkhianatinya. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam masih ada setitik perasaan sayang untuk Labib. Entah sampai kapan Alisa akan melupakannya. Saat ini Alisa membutuhkan ketenangan. Setengah jam perjalanan,
Alisa sampai di rumahnya. Rumahnya nampak sepi. Ia lekas masuk ke kamarnya untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Sore itu, Kyai Hasan, Umi Azizah, dan Jaka sedang duduk bersantai di ruang tengah. Kyai Hasan pun menanyakan perihal perjodohannya kepada Jaka dengan teman Kyai Hasan. Lalu Kyai Hasan pun bertanya kepada Jaka, "Jadi gimana mas, sampean sudah ada jawaban?" "Abah tidak mau menunggu terlalu lama," ucap Kyai Hasan meminta keputusan Jaka tentang perjodohannya. "Bismillah bah, insya Allah Jaka siap." "Alhamdulillah, berarti besok sore kita langsung datang ke rumahnya." "Enggak bah, alhamdulillah besok pagi antaran Umi ke toko emas langganan Umi, mau pilihkan calonan mantu Umi perhiasan yang cantik," ucap Umi Azizah sambil berbahagia. "Enggak Mi." Jaka melihat jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Ia hampir saja lupa dengan janjinya untuk menghantarkan motor wanita yang ditolongnya saat rutinan majelis tadi malam. Sebenarnya Jaka sangat malas dengan wanita itu, mengingat telepon tadi siang, wanita itu menuduhnya macam-macam, tapi mau bagaimana lagi? Jaka sudah berjanji, maka ia akan menepatinya. "Abah, Umi, Jaka pamit dulu ya. Ada urusan sebentar. Insya Allah Jaka pulang cepat." Jaka berpamitan dengan Umi dan abahnya. "Ya mas, hati-hati ya." "Enggak bah, Mi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." 45 menit perjalanan Jaka berhenti, rupanya rumah wanita tersebut sudah mulai dekat. Ia mengambil ponselnya dan melihat selok yang dikirim oleh wanita tersebut. "Ini bukannya rumahnya? Duh, takut salah, tak telepon aja wes." Kuman Jaka ya segera menghubungi wanita tersebut. "Halo, assalamualaikum mbak." "Iya mas, waalaikumsalam. Rumah mbaknya betul Jalan Wijaya Kusuma Kudaili nomor 5 kan?" "Iya mas, betul. Masnya sudah sampai ya?" "Iya mbak, mbaknya keluar saja ya." "Iya mas." Tut tut tut, suara telepon mati. Wanita itu pun keluar menemui Jaka. "Alhamdulillah, akhirnya motorku kembali. Tadi aku udah mau laporin ke pengurus pondok kalau masnya macam-macam. Makanya jangan seuzon dulu mbak, jadi orang." "Jadi ini aku bayar berapa mas?" "Nggak usah mbak." "Loh, kok nggak usah? Aku gak mau loh ya punya utang budi sama sampean." "Insya Allah saya ikhlas. Ini kunci motornya. Kembalikan kunci motor dan KTP saya." Jaka menyerahkan kunci motor wanita tersebut. "Bentar mas," ucap wanita. Sambil berlari masuk ke dalam untuk mengambil kunci dan motor Jaka, tak selang berapa lama, wanita itu keluar menuntun motor milik Jaka. "Ini mas, kunci motor dan KTP-nya. Sampean ndak mau masuk ke rumah dulu?" "Gak usah mbak, udah mau maghrib," ucap Jaka mengambil kunci motor dan KTP-nya. "Ya wes kalau begitu, makasih ya mas." "Ya udah, saya permisi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Jaka menyalakan mesin motornya. Deru suara motornya perlahan meninggalkan pelataran rumah wanita tersebut. Cerita pun selesai dengan menampilkan si Jaka yang pergi dari rumah wanita tersebut dengan membawa motornya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya, subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita yang akan datang selanjutnya. Dan like cerita ini, share juga, komen di bawah kolom komentar yang sopan ya. Dan nantikan lagi kisah selanjutnya yang akan datang.
dari judul cerita berjudul Kang Santri yang Dijodohkan.